Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita. Selamat mendengarkan. Sebelum saya menjelaskan keterampilan bertanya, dalam KB1 ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu kita sebagai guru harus bisa menjelaskan pentingnya keterampilan dan memberikan contoh komponen tentang keterampilan bertanya serta menerapkan keterampilan bertanya itu di dalam pembelajaran. Dalam proses keterampilan bertanya itu adanya dengan rasa rasional, di mana merupakan suatu umum. Mengapa tujuan bertanya itu untuk memperoleh informasi, tetapi untuk meningkatkan terjadinya interaksi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Kita sebagai guru, mengapa harus mempunyai keterampilan tersebut? Ada hal yang harus kita kuasai, yaitu yang pertama adanya kecenderungan seorang guru itu mendominasi siswa di dalam kelas dengan metode mengajarnya. Kedua, kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat itu tidak membiasakan anak untuk bertanya, sehingga keinginan anak itu untuk bertanya itu selalu terpendam. Ketiga, yaitu adanya penerapan pendekatan cara belajar siswa aktif, serta menuntut siswa itu untuk selalu terlibat dalam keterampilan berbicara secara mental ataupun intelektualnya. Terakhir yaitu keempat, adanya anggapan bahwa pertanyaan yang diajukan itu tidak berfungsi untuk menguji pemahaman siswa. Materi selanjutnya ialah definisi dan fungsi pertanyaan. Fungsi pertanyaan dalam kegiatan untuk memperkaya pengetahuan kita. Dari hasil penelitian TUE mendefinisikan 12 fungsi. Yang pertama, membangkitkan minat dan keingintahuan. 2, memusatkan perhatian pada masalah. 3, penerapan belajar aktif. 4, merangsang siswa mengajukan pertanyaan. 5, kegiatan belajar dapat berlangsung secara maksimal. 6, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. 7, mengkomunikasikan bahwa semua siswa harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran. 8, memberi kesempatan bagi siswa untuk pemahaman tentang informasi yang diberikan. 9, melibatkan siswa dalam memanfaatkan kesimpulan. 10, mengembangkan menanggapi pertanyaan teman atau guru. 11, memberi kesempatan belajar diskusi. 12, membantu siswa mempertanyakan perasaan dan pikiran murni. Komponen-komponen keterampilan bertanya ada 2. Pertama, keterampilan bertanya dasar. Keterampilan bertanya terdiri atas komponen sebagai berikut. A. Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Pertanyaan yang diajukan guru hendaknya singkat dan jelas sehingga mudah dipahami oleh para siswa. Pertanyaan demikian dapat dibuat dengan menggunakan struktur kalimat yang sederhana serta kata-kata yang mudah dikenal oleh siswa. Coba bandingkan pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang menyebabkan sehingga banyak siswa yang diberi kesempatan bertanya tidak menggunakannya? Kedua, mengapa banyak siswa tidak menggunakan kesempatan bertanya? Yang B. Pemberian acuan. Sebuah pertanyaan hanya dapat dijawab jika yang ditanya mengetahui informasi yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, sebelum bertanya, guru perlu memberikan acuan berupa informasi yang diperlukan atau yang diketahui siswa. Siswa akan mengolah informasi yang diberikan sehingga dapat menjawab pertanyaan guru. Yang C. Pemusatan. Pertanyaan dapat dibagi menjadi pertanyaan luas dan pertanyaan sempit. Pertanyaan luas menuntut jawaban yang umum dan cukup luas, sedangkan pertanyaan sempit menuntut jawaban yang khusus atau spesifik. 2. Keterampilan bertanya lanjut. Ada 4 komponen yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bertanya lanjut. Yang A. Pengubahan tuntutan kognitif dalam menjawab pertanyaan.
Pertanyaan yang diajukan guru mengundang siswa untuk berpikir. Berpikir merupakan proses mental yang terjadi dalam diri seseorang. Kualitas proses mental yang terjadi dalam diri siswa ketika memikirkan jawaban pertanyaan guru tergantung dari kualitas pertanyaan guru. Dengan demikian, guru diharapkan mengajukan pertanyaan yang bersifat pemahaman, aplikasi atau penerapan, analisis dan sintesis, evaluasi, dan juga kreasi. B. Pengaturan urutan pertanyaan. Agar kemampuan berpikir siswa dapat berkembang secara baik dan wajar, guru hendaknya mengatur urutan pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan pada tingkat tertentu hendaknya dimantapkan, kemudian beralih ke tingkat pertanyaan yang lebih tinggi. C. Penggunaan pertanyaan pelacak. Teknik pertanyaan pelacak yang dapat digunakan guru antara lain: yang ke-1, meminta klarifikasi. Yang kedua, meminta siswa memberi alasan. Yang ketiga, meminta kesepakatan pandangan siswa. Yang keempat, meminta ketepatan jawaban. Yang kelima, meminta jawaban yang lebih relevan. Yang keenam, meminta contoh. Yang ketujuh, meminta jawaban yang lebih kompleks. Selanjutnya yang D, peningkatan terjadinya interaksi. Meningkatkan interaksi merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan keterlibatan mental intelektual siswa secara maksimal. D. Prinsip penggunaan. Dalam menerapkan keterampilan bertanya, guru hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan atau hal-hal yang mempengaruhi keefektifan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, kehangatan keantusiasan. Pertanyaan yang diajukan dengan penuh keantusiasan dan kehangatan karena hal ini akan mempengaruhi kesungguhan siswa dalam menjawab pertanyaan. Yang kedua, menghindari kebiasaan-kebiasaan berikut: A. Mengulangi pertanyaan sendiri, B. Mengulangi jawaban siswa, C. Menjawab pertanyaan sendiri, D. Mengajukan pertanyaan yang memancing jawaban serentak, dan E. Mengajukan pertanyaan ganda, dan F. Menentukan siswa yang akan menjawab pertanyaan. 3. Memberikan waktu berpikir. 4. Mempersiapkan pertanyaan pokok yang akan diajukan. 5. Menilai pertanyaan yang telah diajukan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan keterampilan bertanya tersebut, diharapkan guru akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir siswa serta meningkatkan keterlibatan mental intelektual siswa melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sekian paparan dari saya, terima kasih. Itulah presentasi kami hari ini. Semoga dapat memberikan kita kemudahan dan pemahaman yang bisa kita terapkan bersama-sama, di mana keterampilan mengajar ini bisa kita lakukan untuk membiasakan diri kita sebagai guru untuk selalu memberikan kehangatan dan antusias kepada siswa dan menghindari beberapa kebiasaan mengulang pertanyaan, serta memberikan waktu berpikir kepada anak supaya anak bisa memberikan acuan untuk kedepannya, serta memberikan pokok kesempatan kepada anak dalam proses pembelajaran belajaran. Itulah yang kami dapat sampaikan. Bila saya salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.